pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap mengikuti pembelajaran daring hari ini? Yuk bersama saya Ibu Nur Nonese, mari kita membahas materi tentang kenakalan remaja dan cara menghindarinya. Mari kita simak videonya. Baiklah, kita langsung masuk ke materi ya. Ya, materi kita kali ini adalah tentang kenakalan remaja dan cara menghindarinya. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan dari pemberian layanan pada hari ini, yaitu agar peserta didik dapat mengetahui bentuk atau jenis kenakalan remaja, dampak terhadap pribadi maupun lingkungan, serta berusaha untuk bisa menghindarinya. Latar belakang kenakalan remaja itu sendiri. Kenakalan remaja dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu. Tetapi, mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi kenyataan yang berwujud? Penyimpangan. Sebab orang yang dianggap normal biasanya dapat menahan diri dari penyimpangan. Ya, itu tadi latar belakang dari kenakalan remaja itu sendiri. Lalu kita masuk ke pengertian. Pengertian kenakalan remaja, jadi dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah suatu tindakan menyimpang atau tidak dapat diterima di sosial. Dalam artian masyarakat, lingkungan sekolah ataupun diri itu sendiri. Ya, kenakalan remaja suatu perbuatan yang melanggar norma, artinya ya, aturan hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja. Pada usia remaja ini berarti masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, seperti itu. Lalu, ada 3 hal yang berperan penting dalam hal ini, maksudnya dalam kenakalan remaja. Yang pertama yaitu dari keluarga. Ketika orang tua otoriter, maka yang kita sebut sebagai kenakalan remaja akan muncul dalam artian ingin memberontak. Sementara kalau orang tua yang permisif, remaja malah akan mencari perhatian dengan segala tingkah lakunya yang kemungkinan besar menjurus ke kenakalan remaja itu sendiri. Bahkan orang tua yang demokratis sekalipun. Yang kedua yaitu pergaulan. Tekanan teman, bahkan sahabat, apakah itu yang namanya rasa solidaritas, ingin diterima, dan sebagai pelarian, benar-benar ampuh untuk mencuatkan kenakalan remaja itu sendiri. Kalau di dalam keluarga, remaja memberontak atau mencari perhatian yang menjurus ke tindakan kenakalan remaja demi orang tuanya. Dan yang terakhir yaitu remaja itu sendiri. Pada hakikatnya, apa yang dilakukan oleh seorang remaja ketika mencoba menarik perhatian dari orang tua, terlebih dari teman bahkan sahabat, adalah untuk memuaskan diri remaja itu sendiri. Bukankah apapun yang terjadi, kalau memang remaja tersebut punya hati yang besar, menyadari bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan perhatian itu, pasti dia bisa untuk tidak terperosok ke dalam jurang kenakalan remaja itu sendiri. Ya, tadi 3 hal yang berperan penting dalam kenakalan remaja. Selanjutnya, jenis-jenis kenakalan remaja. Jenis-jenis kenakalan remaja diantaranya yaitu berkelahi atau tawuran. Ya, ini seringkali dilakukan ketika dalam masa sekolah ya, khususnya untuk anak-anak yang masuk di SMA atau SMK. Bahkan sekarang SMP pun banyak sekali anak-anak yang sudah melakukan tawuran antar pelajar, yaitu salah satu jenis kenakalan remaja. Yang kedua adalah membolos atau game, merokok, itu juga termasuk jenis-jenis kenakalan remaja. Pacaran di luar batas atau pacaran yang tidak sehat, geng dengan kegiatan negatif,
Jadi ketika anak-anak membuat geng itu diharapkan bisa menjadi sebagai motivasi buat kegiatan yang positif. Tapi kebanyakan itu malah menjerumus ke kegiatan yang negatif seperti itu. Melakukan tindakan bullying juga termasuk jenis-jenis kenakalan remaja. Perbuatan pelanggaran etika dan sopan santun. Tidak sopan pada guru itu juga tidak boleh, nggih. Pencurian, perampokan, dan tindak kriminal lainnya. Selain itu, biasanya anak-anak remaja juga sering membohongi orang tua. Itu juga termasuk jenis kenakalan remaja. Tidak menaati tata tertib sekolah, itu juga termasuk. Melawan guru di sekolah, itu juga termasuk ya. Bolos sekolah, minum minuman keras, dan mengonsumsi obat-obatan terlarang. Ya, jenis kenakalan remaja itu banyak sekali. Lalu, sebab kenakalan remaja, ya. Kenakalan remaja itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Jelas, faktor internal adalah faktor dari dalam diri individu itu sendiri atau faktor dari remaja dalam remaja itu sendiri. Ya, faktor internal itu terdiri dari dua. Yang pertama yaitu krisis identitas, yaitu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupan dan yang kedua tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi yang kedua. Dan faktor internal yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima, maka remaja tersebut akan terseret pada perilaku menyimpang ataupun yang disebut dengan kata nakal ya. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan perbuatannya. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri remaja itu sendiri, ya. Yang pertama yaitu keluarga dan perceraian orang tua, itu jelas. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku yang negatif pada remaja itu sendiri. Pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama atau penolakan terhadap eksistensi anak bisa menjadi penyebab utama terjadinya kenakalan remaja. Yang kedua yaitu teman sebaya yang kurang baik. Jadi ketika memilih teman, pilihlah teman yang benar-benar bisa diajak ke dalam hal-hal yang positif. Jika ada teman yang memulai untuk melakukan kegiatan negatif, silahkan mulai menghindar ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Pengaruh, dampak negatif, perkembangan iptek dan terbentur oleh keadaan yang memaksa. Biasanya ini yang paling banyak karena kondisi ekonomi keluarga. Jadi membuat anak-anak ini lebih banyak menjerumus ke kenakalan remaja. Ya. Selanjutnya akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja itu sendiri. Ya. Yang pertama bagi remaja itu sendiri. Akibat dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik dari segi fisik dan segi mental remaja itu sendiri. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Dampak bagi fisik yaitu sering terserang penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur dan tidak sehat pastinya. Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarkan kepada mental-mental yang berpikir tidak stabil dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Dan hal itu kan terus berlangsung selama remaja tersebut tidak memiliki orang yang dapat membimbing dan mengarahkannya untuk ke jalan yang lebih baik. Yang kedua yaitu bagi keluarga. Anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga.
apabila orang tuanya sudah tidak lagi bekerja. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, maka akan berakibat terjadinya tidak keharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara anak dan orang tua. Tentunya hal ini sangat tidak baik karena dapat mengakibatkan remaja sering keluar malam dan jarang pulang, serta menghabiskan waktunya bersama teman-temannya untuk bersenang-senang. Dengan jalan misalnya remaja tersebut minum minuman keras ataupun mengonsumsi obat-obatan terlarang. Pada akhirnya keluarga akan merasa malu dan kecewa atas apa yang dilakukan oleh remaja itu sendiri. Padahal semua itu dilakukan remaja hanya untuk melampiaskan rasa kecewanya terhadap apa yang terjadi di dalam keluarganya itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu bagi lingkungan masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, ataupun mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap anggota masyarakat yang memiliki moral yang rusak, dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan menjadi jelek. Untuk merubah semuanya, maka menjadi normal kembali membutuhkan waktu yang sangat lama dan hati yang penuh keikhlasan itu sendiri. Ya, dan yang terakhir yaitu tentang cara-cara mengatasi kenakalan remaja. Cara-cara mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama yaitu perlunya kasih sayang, perhatian, dan pengawasan dari orang tua yang tidak terlalu mengekang. Dan yang kedua adalah pemblokiran terhadap media komunikasi internet yang dapat berpengaruh buruk terhadap remaja itu sendiri, kecuali media komunikasi internet yang berpengaruh positif. Silahkan tidak menjadi masalah ketika remaja menggunakannya. Ya, yang ketiga yaitu remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin pendidikan agama dan figur yang bisa dijadikan contoh. Misalnya yang dapat dijadikan contoh oleh remaja yaitu orang tuanya sendiri. Ya, yang keempat yaitu kemauan orang tua untuk membatasi anaknya keluar rumah. Dengan cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis, komunikatif, nyaman, dan bagi remaja itu sendiri. Yang kelima yaitu remaja pandai dalam memilih teman, bahkan sahabat dan lingkungan yang baik untuk menyalurkan bakat dan minat yang ada di dalam diri remaja itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu remaja harus membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya bahkan sahabatnya atau komunitas yang ada di lingkungannya tidak sesuai dengannya. Nah, itu tadi materi tentang kenakalan remaja dan cara menghindarinya. Sampai jumpa di materi selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.